Halo, salam sehat semua. Perkenalkan, saya Bu Devina. Kali ini kita mau ngobrol santai nih tentang intervensi obat pada kesehatan mental. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya dari program studi S1 Farmasi. Ya, beliau adalah salah satu dosen keren di prodi farmasi. Beliau adalah apoteker Gilang Rizky Arfarizi M.Pharm, begitu ya Pak ya? Ya. Oke Pak, bisa say hi dulu buat teman-teman audiens. Hai, Oke. salam sehat. Oke Pak Gilang, berdasarkan data prevalensi terkait gangguan mental itu makin kesini tuh dia makin meningkat ya Pak ya. Betul. Ya terutama saya pantau lewat WHO ya kan Pak, dan itu menyatakan semakin banyaknya gangguan mental yang muncul terutama di kalangan remaja Pak. Ya beberapa klien saya nih yang datang gitu ya, itu nggak semuanya dia datang dalam kondisi bisa diajak ngobrol gitu ya, dan bahkan mungkin dia sudah hilang konsentrasi, mood yang naik turun, bahkan ada beberapa gejala-gejala keinginan melukai diri sendiri ya, sehingga pada saat itu saya tidak bisa konseling ya, maka terpaksa saya harus rujuk yang bersangkutan ke psikiater gitu, dan harapannya dia bisa lebih baik dari mood dan konsentrasi. Nah, beberapa pengalaman klien-klien saya setelah dia dari psikiater mungkin 7 hari sampai 10 hari menunjukkan progres yang luar biasa Pak. Yang tadinya mungkin dia ngelamun, bengong, pandangan kosong, ketika datang sudah minum obat, ya dia sudah dalam kondisi yang lebih baik begitu. Nah, jadi bisa nggak sih Pak dijelasin terkait prinsip-prinsip pengobatan untuk masalah mental sendiri dari sudut pandang farmasi itu gimana sih Pak? Ya, pada umumnya di masa-masa muda ya, atau remaja begitu, atau di masyarakat yang sering kita dengar begitu ya. Pada dasarnya ya, di sini sudah saya beberapa ambil referensi ya. Jadi saya juga by evidence begitu ya. Jadi ada 5 di sini yang saya coba rangkumkan ya terkait dengan dasar penggunaan terapi pada pasien pada gangguan kejiwaan umumnya begitu ya. Jadi ada 1 pemilihan obat. Jadi pemilihan obat itu didasarkan juga tadi berdasarkan gangguan kejiwaannya itu apa. Karena kan kalau gangguan jiwa itu sangat luas ya. Bisa saja schizofren, bisa saja anxiety disorder, depresi, bipolar dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus tahu dulu. Dan itu yang mengetahui adalah sejawat dokter tegak dulu diagnosis, baru kemudian muncul tata laksana pengobatan begitu. Kemudian yang kedua adalah penentuan dosis awal ya. Kemudian dan itu biasanya pengobatan tidak langsung menggunakan dosis yang tinggi gitu ya. Jadi biasanya dititrasi dari dosis terendah kemudian nanti naik perlahan-lahan sampai dengan dosis optimal begitu ya. Jadi pertama pengobatan pun kadang juga bisa langsung memberikan efek atau tidak ya. Jadi harus istilahnya ya kalau di farmasi itu di tapering namanya. Kemudian juga karena obat-obat yang berhubungan dengan masalah gangguan jiwa ini ya atau kita sebut psikoterapi gitu ya. Ini sering juga menyebabkan banyak masalah efek samping gitu ya. Jadi tidak sembarangan dan tidak diberikan bebas, itu harus menggunakan resep oleh dokter psikiater ya. Yang terakhir ya masalah kepatuhan. Nah, ini juga jadi menarik nih kalau membahas masalah kepatuhan, karena ada pasien begitu ya atau gangguan kejiwaan diberikan obat biasanya juga nggak selesai pengobatannya, akhirnya apa, putus di tengah jalan. Nah juga menambah beban ya, jadi akhirnya kembali lagi pengobatannya jadi lebih banyak dan biasanya efek-efek yang tidak diinginkan jadi lebih meningkat begitu. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Gilang nih Pak, salah satunya ada tergantung gangguan yang dialami. Contoh ya Pak ya, kayak depresi itu ya Pak. Dimana kalau depresi itu kan seseorang akan mengalami turunnya motivasi, dia kayak nggak bersemangat gitu ya, tidak ada tujuan hidup. Nah, terus fokusnya itu mungkin diberikan obat yang kayak jenis kayak gimana Pak? Bisa di-spill dikit ya Pak? Ya, gitu. Biasanya kita di pengobatan ya, farmakologi atau psikoterapi itu
banyak jenisnya juga, golongan, kemudian jenis apalagi ya. Umumnya ya dokter akan memberikan terapi berupa golongan obat selektif serotonin reuptake inhibitor atau golongan SSRI biasanya. Ya, fluoxetine ya, kemudian duloxetine dan kawan-kawan gitu ya. Kemudian kadang juga bisa golongan jenis amitriptilin dan lain sebagainya ya. Jadi macam-macam. Jadi tergantung daripada penilaian si dokter itu mulai diterapi menggunakan jenis apa ya atau golongan apa ya. Kemudian nanti berdasarkan juga dari kondisi si pasiennya. Oke, berarti dari fungsi untuk kita bisa menambah serotonin itu sehingga apa namanya hormon bahagia itu akan tumbuh begitu ya. Jadi, kalau secara teoris kan memang begitu ya. Jadi berhubungan dengan serotonin. Meningkatkan kebahagiaan untuk pasien depresi ya Pak ya. Nah ini menarik banget Pak karena jujur kami praktisi psikolog pun ya Pak ya. Jadi harus ngerti juga barangkali nanti pasien-pasien kita pun juga didampingi oleh psikiater juga kan kita jadi ngerti untuk memantau betul kepatuhan obatnya sampai dengan selesai sampai dengan tuntas kita perlu tahu nih jenis-jenisnya itu apa aja. Oke. Gini Pak Gilang, saya punya pasien yang dia itu memang merasa ada salah satu tadi gejala ya, maksudnya efek samping yang timbul dari minum obat. Nah, terus dia memutuskan untuk tidak meminumnya beberapa hari, bahkan apa namanya ya dia berusaha ketika mungkin cemasnya muncul lagi dia minum tapi setengah dosis gitu ya Pak. Jadi kayak dia menentukan sendiri dosisnya yang tadinya mungkin 1, jadi setengah karena dia juga menghindari dari efek samping yang timbul. Itu kira-kira gimana ya Pak? Bahaya nggak sih? Ya, cukup ini ya, cukup banyak biasanya yang seperti itu ya kasusnya. Jadi pengguna obat ya, dalam hal ini adalah pengobatan farmakologi dari gangguan jiwa gitu ya. Ketika sudah merasa sembuh biasanya ya mengurangi dosis ya tanpa adanya instruksi ataupun anjuran dari dokter bahkan dari apotekernya begitu ya. Ini nanti akan menyebabkan biasanya ya adalah gangguan withdrawal ya atau gejala putus obat. Biasanya gejalanya akan lebih dominan ya ketika obat yang sudah diminum terus kemudian putus obat begitu, pasiennya juga nanti akan mengalami gejala-gejala seperti yang awal ya, kembali lagi ke gejala awal. Maka itu tadi yang saya katakan sebelumnya, dia akan biasanya diterapi dengan dosis yang lebih tinggi begitu, karena efek withdrawalnya itu sangat kuat begitu ya. Kemudian ini masalahnya juga dari kita ya, dari sisi tenaga kesehatan ya, yang butuh kolaborasi kita harusnya sering ya melakukan edukasi ya, terkait kepada masyarakat begitu ya, apalagi yang sudah menjalani pengobatan gitu, agar apa yang dia konsumsi itu ya harusnya kita berikan pandangan ya atau berikan pengetahuan bahwa tidak akan menyebabkan gangguan atau efek-efek yang tidak diinginkan begitu ya. Karena obat yang diberikan sejatinya itu diawasi ya oleh tenaga kesehatan yang profesional gitu. Jadi kuncinya di sini adalah edukasi ya, atau apa ya tadi ya, pendekatan ya personal biar yang minum obat itu tidak langsung serta-merta mereka mengambil keputusan terus kemudian tidak minum lagi karena merasa itu sembuh begitu ya. Kalau di kita ya farmasi biasanya kan obat-obat jiwa ini memang dari kadar ya, kemudian dosis itu memang kecil. Karena apa? Karena dia mempengaruhi banyak sistem ya di dalam tubuh begitu ya, sehingga kalau dia tuh tiba-tiba dihentikan maka tubuh yang dipengaruhinya tadi ya, sistem yang dipengaruhi tadi akan tiba-tiba shutdown ya, sehingga efeknya langsung drop begitu, sehingga berbahaya juga ya. Bahaya, bisa sampai kejadian ya resiko bunuh diri begitu ya, karena pengobatannya putus begitu. Oke ya, jadi keterlibatan orang tua nih, kalau tadi kasusnya kita bahas soal remaja ya, atau mungkin orang-orang terdekat itu sangat penting sekali ya untuk kepatuhan dan konsistensi dalam minum obat ya Pak ya. Oke baik. Nah gini Pak, jadi beberapa
pasien saya juga menyampaikan pengalamannya selama menjalani pengobatan ya. Ada yang bilang katanya salah satu obat itu ya, itu dirasa membuatnya nggak nyaman. Jadi kayak apa kepalanya jadi berat, dia malah jadi bukan ngantuk tapi dia kayak susah kayak menegakkan kepalanya gitu ya. Jadi apakah memang betul efek samping dari obat itu semacam itu ya Pak ya? Oke, Bu Devi. Jadi yang tadi dijelaskan seperti kepalanya yang susah diangkat ya dan apa namanya kadang tidak seimbang atau gangguan koordinasi ya. Mungkin tidak semua orang ya untuk kemudian mengalami gejala-gejala seperti itu. Yaitu kan kita sebut dengan adverse drug reaction ya, atau kejadian yang tidak diinginkan setelah minum obat gitu. Ya kebetulan kan ini obat-obat yang dikatakan tadi itu efek dari salah satunya adalah fluoxetine gitu. Nah, jika biasanya muncul seperti itu gejala-gejala yang kita tidak harapkan gitu, kita monitoring begitu ya. Kemudian itu nanti akan kita tindak lanjut ya dengan mengkonsultasikan juga dengan dokter psikiaternya gitu. Pasiennya juga biasanya kan akan berbicara kepada psikiaternya begitu. Gejala yang ditimbulkan setelah minum obat gitu. Ya, jadi kita harus klarifikasi dulu obat ini ya setelah diminum atau sebelum diminum efeknya. Biasanya kan ada juga efek bawaan, biasanya pasien yang sebelumnya sudah pernah minum obat gitu, kemudian berhenti ya, kemudian dia dilanjutkan dengan obat baru juga biasanya ada efek hangover begitu ya modelnya ya. Jadi akhirnya perlu ditanyakan dulu ya, diklarifikasi dulu kepada pengguna obat tersebut ya, pasien ya, sebelum atau sesudah minum obat kejadiannya, maka itu akan kita tindak lanjut ya, mungkin dengan penggantian obat ya, atau dengan penurunan dosis misalkan, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya Pak, hal itu mungkin saja muncul, yang penting dikonsulkan kembali ya saat keluhan itu sangat, ada ya. sangat potensial untuk muncul ya. Wah, luar biasa sekali Pak Gilang. Semoga penjelasan Pak Gilang tadi terkait ketergantungan ya bisa menjawab pertanyaan besar masyarakat Indonesia ya terkait dengan trust issue ya untuk pengobatan terhadap kesehatan mental. Oke Pak Gilang, sudah banyak sekali hal yang kita bahas ya, tentunya sangat bermanfaat bagi Stikes Logerjo dan masyarakat di luar sana. Terakhir ya Pak ya, saya minta dong closing statement dari Pak Gilang selaku dosen di farmasi dan profesi Bapak sebagai apoteker. Oke, jadi sebagai apoteker ya atau profesional kesehatan, di sini kami itu memahami bahwa masalah gangguan kejiwaan ini bukan hanya menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan mental terutama begitu ya, terutama dalam pengobatan ya atau minum obat secara teratur. Tapi kalau kesehatan mental kita berbicara secara holistik ya, bahwa di situ juga nanti harus ada dukungan atau support system ya. Kemudian yang tadi saya katakan edukasi penting untuk pemahaman si pasien dan keluarganya. Kemudian cara menyampaikan yang mendelivernya dari tenaga kesehatan dalam mengedukasi si pasien tersebut ya, agar bisa mengerti ya, minimal mereka mengerti terkait dengan pengobatan yang akan dia dapatkan gitu. So jadi bertanya kemudian pasien jangan ragu ya, kemudian mencari informasi dan bekerja sama terutama ya dengan tenaga kesehatan. Jadi kita juga butuh untuk kerjasama ya, membangun kolaborasi ya, antara pasien kemudian tenaga kesehatan begitu ya, agar pengobatan yang didapatkan itu menjadi lebih optimal ya. Kemudian Anda sendiri ya itu tidak akan dibiarkan begitu saja ya oleh kami sebagai tenaga kesehatan, karena di sini kami akan tetap merangkul Anda ya, karena apapun yang terkait dengan pengobatan pasti akan kami dampingi sebagai tenaga kesehatan begitu. Kemudian bentuk keberanian ya untuk terus maju dan percaya bahwa kesehatan mental Anda berharga, dan kami di sini untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih seimbang begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Gilang, motivasinya bagi kita semua. Nah, buat teman-teman nih yang merasa dirinya mengalami masalah mental, ada gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan berpikir ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut dan jangan ragu untuk segera mencari bantuan profesional. Terima kasih Pak Gilang, bye-bye. Bye.